Tokoh sufi yang sangat ma'ruf, Alwi Al-Maliki. Mohon maaf, saya sebutkan namanya karena dia sangat terkenal. Alwi Al-Maliki yang ada di Mekah yang sudah meninggal, yang banyak orang Indonesia belajar tempat dia. Ini tokoh sufi besar. Apa perkataan ini dalam bukunya Mafahim yang bagi Antusoha? Dia punya buku membantah Wahabiyah yang dia beri judul Pemahaman yang harusnya diperbaiki. Dia mengatakan, "Fal mutasarrifu fil kaun huwa Allah subhanahu wa ta'ala wa la yamliku ahadun syai'an illa idza mallakahu Allah dzalika wa adina lahu fi tasarrufi fihi." Yang mengatur alam semesta hanyalah Allah semata, dan tidak bisa mengatur alam semesta kecuali orang yang telah diberi hak oleh Allah, hak otonomi untuk mengatur alam semesta. Di antara yang diberi hak otonomi tersebut adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan pada halaman-halaman berikutnya, fa innahu hayyud darain. Rasulullah itu hidup di dunia dan akhirat. Daimul inayah bi immatihi, senantiasa memperhatikan umatnya. Mutasarrifun bi idznillah fi syu'uniha wa khabirun bi ahwaliha, dan dia bisa mengadakan pengaturan dengan izin Allah dalam pengaturan perkara-perkara umatnya dan mengetahui tentang kondisi umatnya. Ini kesyirikan, ini kesyirikan, ini kesyirikan, ini kesyirikan. Wahabi kalian. Sekarang umat dalam kesulitan atau tidak? Iya atau tidak? Kalau Nabi bisa keluar jalan-jalan, kenapa Nabi tidak pergi ke Raja Salman misalnya? Wahai Salman, begini. Kan manfaatnya ada. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salatan wa salaman amma ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sebagai umat muslim harus menjaga kebenaran dan keautentikan ajaran-ajaran ulama salaf dan juga ajaran-ajaran Rasulullah. Jangan sampai didustakan, jangan sampai dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Seperti halnya Firanda dari kalangan-kalangan Wahabi yang di situ menyalahfahami ibarat yang tertera di dalam kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Di video yang sudah saya putar di depan, Firanda menyirikkan atau mengkafir-kafirkan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Apakah memang benar seperti itu? Kita akan komentari apa yang telah disampaikan Firanda di dalam videonya. Firanda mengomentari karangannya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang berjudul Mafahim Yajibu Antusohah. Namun beliau, Firanda, malu sendiri mungkin karena dia tidak atau salah menyebutkan nama kitabnya. Coba kita lihat videonya. Saya ulang lagi videonya. Ini tokoh sufi besar. Apa perkataan ini dalam bukunya Mafahim yang bagi Antusohah? Mafahim yang bagi Antusohah. Tokoh sufi yang sangat ma'ruf, Alwi Al-Maliki. Alwi Al-Maliki. Di video ini Firanda menyebutkan bahwasanya nama kitabnya adalah Mafahim yang bagi Antusohah. Padahal di situ nama kitabnya Mafahim Yajibu Antusohah, bukan Mafahim yang bagi Antusohah. Kesalahan yang kedua dari Firanda yaitu menyebut nama pengarangnya. Padahal pengarangnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, bukan Sayyid Alawi Al-Maliki. Sayyid Alawi Al-Maliki itu abahnya Sayyid Muhammad bin Alawi, bukan nama pengarangnya. Bagaimana kita mau percaya kepada Firanda? Penyebutan nama kitabnya saja salah, nama pengarangnya saja salah. Coba kepada Firanda kalau memang mau mengomentari, belajar dulu. Nama kitabnya, minimal nama kitabnya benar, nama pengarangnya benar. Ini nama kitabnya salah, nama pengarangnya salah. Bagaimana kita mau percaya dengan apa yang disampaikan dia? Ya mungkin penjelasannya dia juga salah. Kan seperti itu. Oke, kita masuk ke inti pembahasannya. Di sini Firanda mensyirikkan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani karena di dalam kitabnya Sayyid Muhammad, beliau mengatakan Rasulullah tetap hidup di antara kita semua meskipun beliau sudah wafat. Sedangkan pemahaman Firanda atau pemahaman orang-orang Wahabi mengatakan kalau orang yang sudah meninggal yang jelas tidak mungkin hidup tidak berada di antara kita. Oleh karenanya orang-orang Wahabi termasuknya mengharamkan maulid karena Rasulullah tidak hadir di antara kita. Kalau memang Firanda atau orang Wahabi yang lain ingin merasakan kehadiran Rasulullah, ya masuk ke NU, masuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan ikut Wahabi. Kalau ikut Wahabi ya gak tahu
bagaimana tenangnya ketika Rasulullah hadir bersama kita semua. Apakah memang benar Rasulullah di situ hadir di antara kita, atau apakah memang benar Rasulullah tetap hidup meskipun beliau sudah wafat? Apa sesuai dengan pemahaman orang Wahabi yang di situ mengatakan bahwasanya orang yang sudah meninggal tidak mungkin hidup dan tidak mungkin mendengarkan atau tidak mungkin berada di antara kita semua. Mari kita kupas tuntas sekarang di dalam pembahasan video kali ini. Oke, yang pertama saya akan bacakan ibarat, saya akan bacakan takbir di dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani yang berjudul Mafahim Yajibu an Tusahhah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat tagiduna anna syuhada'a ahya'un inda rabbihim kama nataqal Qur'anu bidzalika amla. Apakah kalian yakin bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu tetap hidup di antara kita semua setelah kepergiannya, setelah kewafatannya, sebagaimana yang telah diucapkan oleh Al-Qur'an? Fa'ilam ya'taqidu fala kalama lana ma'hum li'annahum kadzabu al-Qur'ana haitsu yaqul. Kalaulah kalian tidak percaya, berarti kalian mendustakan Al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri mengatakan bahwasanya orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang mati di medan perang itu tetap hidup. Itu tetap hidup di antara kita semua. Itu dawuhnya Al-Qur'an. Itu firmannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang Wahabi tidak percaya, berarti dia seolah-olah mendustakan Al-Qur'an, mendustakan kalamnya Allah. Ayat yang mana yang menerangkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid itu tetap hidup? Di sini dijelaskan ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun. Allah berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun. Jangan kalian pernah katakan kepada orang-orang yang mati di medan perang, mereka itu meninggal, mereka itu mati. Bal ahya'un, namun katakanlah bahwasanya mereka itu tetap hidup. Walakin la tash'urun, namun kalian tidak menyadarinya, namun kalian tidak merasakannya. Siapa yang bisa merasakan kehidupan atau hidupnya orang-orang yang mati syahid? Merasakan hidupnya orang-orang yang mati syahid yang berada di antara kita, ya orang-orang solih, orang-orang yang bersih hatinya. Kalau orang-orang Wahabi gak mungkin merasakan, karena pemahamannya berbeda. Yang jelas seperti itu. Dan juga didukung dengan ayat yang berbunyi, wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwatan. Jangan kalian sangka orang-orang yang mati syahid di medan perang itu adalah orang-orang yang meninggal. Bal ahya'an, namun mereka adalah orang-orang yang hidup inda rabbihim, di sisi Tuhan-Tuhan mereka, yurzakuna, seraya dia diberi rezeki. Dalam artian orang-orang yang mati syahid itu tetap hidup dan merasakan merasakan selayaknya orang yang hidup di dunia. Itu orang-orang yang mati syahid, yurzakuna, bahkan oleh Allah diberi rezeki orang-orang yang mati syahid tersebut. Kalau kita mau berpikir, orang-orang yang mati syahid saja, di situ bukan para nabi, bukan para sahabat, namun dikatakan di dalam ayat Al-Qur'annya mereka tetap hidup. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan para nabi? Bagaimana dengan para sahabat? Bagaimana dengan para ulama yang derajat kemuliaannya melebihi orang-orang yang mati syahid? Yang jelas mereka hidup. Orang yang mati syahid saja hidup, apalagi mereka yang kemuliaannya melebihi orang-orang yang mati syahid. Bahkan di dalam kitab ini saya lanjutkan, Sayyid Muhammad mengatakan, wa ini taqadu dzalika fanaqulu lahum. Ketika kalian memang sudah meyakini, sudah ikut pemahaman-pemahaman yang benar, maksudnya orang-orang Wahabi memang gak ikut pemahaman yang benar, fanaqulu lahum, maka akan saya terangkan kepada kalian, innal anbiya'a wa katsiran min solihil muslimina, sesungguhnya para nabi dan orang-orang solih, alladzina laisu bisyuhada'a, yang mana mereka itu bukan orang-orang yang mati syahid, alladzina laisu bisyuhada'a, yang mana mereka bukan orang-orang yang mati syahid, ka'akabiris sahabati, seperti pembesar-pembesar para sahabat, afdalu minas syuhada'i bila syakin wala mihnatin, yang mana mereka para nabi, para solihin, para sahabat itu kemuliaannya melebihi orang-orang yang mati syahid dengan tanpa ada keraguan. Fa idza thabatat al hayatu lisyuhada'i
fathubutuha liman huwa afdalu minhum aula. Apabila memang orang-orang yang mati syahid itu hidup, bagaimana dengan orang yang lebih mulia daripada yang mati syahid? Maka aula, maka lebih utama. Maka yang jelas mereka tetap hidup melebihi orang-orang yang mati syahid. Ala anna hayatal anbiya'i musarrahun biha fil ahaditsis sahihah. Bahkan hidupnya para nabi setelah kewafatannya itu dijelaskan di dalam hadis sahih, di dalam dalil-dalil yang sahih. Dalam artian kita bukan cuma omong belaka, bukan cuma omong doang gitu, tapi juga didukung, didasari dengan dalil-dalil yang sahih, dijelaskan dengan hadis-hadis yang sahih, bahkan di situ dijelaskan di dalam Al-Quran yang sudah saya paparkan di depan. Oleh karenanya kepada Firanda atau kelompok-kelompok Wahabi yang lain, jangan sampai mudah mensyirikkan, jangan sampai mudah mengkafir-kafirkan orang. Kalau memang kalian tidak sependapat dengan orang lain, jangan sampai mengkafirkan. Sudah, kamu pakai sendiri. Kalau memang kalian ingin bertobat, monggo ikut kita. Kalau kalian tidak ingin bertobat, terserah kalian. Tapi yang jelas pesan saya, jangan mudah mengkafir-kafirkan orang lain, bahkan para ulama atau dzurriyyah Rasulullah SAW. Bahkan dinas di dalam kitab-kitab salaf, bahwasanya orang-orang yang mudah mensyirikkan, mudah mengkafirkan orang lain, itu hukumnya termasuk murtad. Oleh karenanya jangan sampai mengkafir-kafirkan, mensyirikkan orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Kesimpulannya adalah orang-orang yang mati syahid, para solihin, para ulama, para sahabat dan para nabi, bahkan Rasulullah SAW, nabi kita Nabi Muhammad SAW, mereka semua tetap hidup meskipun mereka semua sudah wafat, meskipun mereka semua sudah berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada keterangan di situ, Rasulullah tetap bisa merasakan apa yang kita lakukan. Rasulullah tetap bisa merasakan apa yang kita kerjakan. Kita melakukan amal baik, kita melakukan amal soleh, kita melakukan amal-amal yang disenangi Rasulullah, Rasulullah tahu. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita melakukan amal-amal jelek, melakukan maksiat, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai oleh Nabi Muhammad, maka juga Rasulullah merasakan yang seperti itu. Rasulullah akan menangis ketika kita melakukan sesuatu yang jelek, Rasulullah akan bergembira ketika kita melakukan sesuatu yang baik atau pekerjaan yang baik. Kami kira sudah cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.